Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita ada lagi di rumah Tuhan. Kita bersyukur juga untuk kemerdekaan bangsa kita, 79 tahun bangsa kita merdeka. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja ada di antara saudara yang turut memeriahkan kemerdekaan bangsa kita. Ada yang ikut lomba, ada yang ikut jalan santai, ada yang dapat hadiah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi mari kita bersyukur buat kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan atas bangsa kita. Oleh karena kemerdekaan itu kita boleh nikmati sampai hari ini. Kita boleh beribadah dengan bebas, kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan keseharian kita tanpa takut ada tekanan, ada tindasan. Tapi sore hari ini kita juga diingatkan saudara-saudaraku bahwa ada kemerdekaan yang hakiki, ada kemerdekaan yang sejati. Tidak hanya sekedar lepas dari penjajahan dunia ini, tetapi kita juga harus ingat bahwa ada penjajahan yang lebih jahat, yaitu penjajahan dosa. Tapi kita bersyukur ada pahlawan di atas segala pahlawan yang agung yang bernama Yesus Kristus. Dia telah mati di atas kayu salib untuk mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu maut. Sehingga sore hari ini kita ada di tempat ini, kita dapat memuji Dia, kita memuliakan Dia karena karyanya yang besar yang telah dikerjakan di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bulan ini gereja kita khususnya GPDI Mahanaim Tegal ini kita belajar tema yang baru yaitu tentang persembahan. Oleh karena itu pada sore hari ini seiring kita merayakan kemerdekaan bangsa kita Indonesia, sehingga ornamen, hiasan, dekorasi gereja ini juga nampak sedikit ada nuansa kemerdekaan. Maka firman Tuhan pada sore hari ini saya memberikan judul Merdeka Memberi. Merdeka Memberi. Mari bersama-sama kita buka Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 38, demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 38, sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca, maka kita dapat melihat sebuah kisah. Bahwa ketika Yesus ada di rumah seorang Farisi, datanglah seorang perempuan yang terkenal sangat berdosa. Perempuan ini dikenal bukan sebagai orang yang baik. Dia dikenal sebagai seorang wanita yang berdosa. Dosa apa yang telah dilakukan sehingga masyarakat tahu bahwa dia orang berdosa. Ini bukan dosa diam-diam, ini bukan korupsi yang bisa bersembunyi. Nah, ini dosa yang sangat jelas. Orang lihat, orang jelas mengetahui bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tetapi di balik dari keadaannya yang berdosa, ada satu tindakan yang luar biasa. Ada satu tindakan yang dia lakukan dengan hebat kepada Yesus. Apa yang dia lakukan? Ketika dia mendengar Yesus ada di rumah orang Farisi, maka dia datang ke rumah orang Farisi itu. Lalu dari belakang dia mendekati kaki Yesus. Membasahi kakinya dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Keadaannya orang berdosa, tetapi tindakannya luar biasa. Memang dia terkenal orang yang tidak baik, tetapi tindakannya sungguh luar biasa. Dia menghampiri Yesus. Pada umumnya tamu-tamu akan dihormati oleh tuan rumah. Kalau ada tamu yang masuk ke rumah, maka akan dipersilakan untuk membasuh air.
Disediakan tempayan-tempayan pembasuhan untuk membasuh kaki para tamu. Itulah cara orang menghormatinya. Tetapi berbeda dengan wanita ini. Kalau tuan rumah memberikan air untuk membasuh kaki yang tamu, tetapi dia membasuhnya dengan air mata. Kalau tuan rumah menyediakan lap untuk mengeringkan kakinya yang basah, tapi wanita itu menyekanya dengan rambutnya. Tidak pernah terjadi dan belum pernah terjadi di seluruh Israel. Baru kali ini seorang wanita yang berdosa tetapi melakukan tindakan yang luar biasa kepada Yesus. Dia membasahi kakinya dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Saudara-saudaraku, dan mencium di kakinya. Saudaraku, sang tuan rumah tidak pernah mencium kaki. Mereka memang mencium dengan merangkul sebagai tanda persahabatan. Tapi sang tuan rumah pantang untuk mencium kaki sang tamu. Tetapi tidak dengan wanita ini. Dia rendahkan dirinya dan dia cium kakinya. Dan yang terakhir, dia bawa minyak dalam buli-buli. Buli-buli itu dipecahkan. Lalu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari kisah ini apa yang ingin kita pelajari bersama-sama pada sore hari ini? Satu hal yang saya lihat apa yang dilakukan oleh wanita yang terkenal sebagai orang yang berdosa. Ia telah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dia memberi yang terbaik. Apa yang dia bisa lakukan. Dia sadar siapa dirinya. Orang tahu dia adalah orang yang berdosa. Tetapi tindakannya sangat luar biasa. Dia memberikan yang terbaik bagi Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ia tidak segan-segan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dan kaki yang basah dengan air matanya. Dia tidak lap dengan handuk. Dia tidak lap dengan lap yang disediakan tuan rumah. Tetapi dia lap dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Minyak wangi yang dipakai untuk meminyaki kaki Yesus. Itu adalah minyak narwastu yang mahal harganya. Sebab demikianlah umumnya wanita-wanita Israel. Mereka akan bekerja sepenuh waktu. Dan ketika dia mendapat hasil dari kerjanya, maka mereka akan membeli minyak. Dan minyak itu akan dia tampung di sebuah buli-buli. Sebagai sebuah persiapan. Nanti aku akan menikah. Ketika aku menikah, maka aku akan mengenakan minyak narwastu yang harum. Sehingga ketika sang mempelai masuk ke tempat pesta, maka sebelum dia datang, tapi semerbak wangi narwastu akan memenuhi ruangan. Sehingga orang akan berdetak kagum luar biasa. Harumnya luar biasa. Harumnya sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kalau ia memberikan meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal. Dan memang benar-benar ini sangat mahal harganya. Didapatkan dengan mengumpulkan rupiah demi rupiah. Dari hari ke hari. Seberapa dia dapat maka dia akan beli. Dan dia kumpulkan. Dan ketika dia sudah memilikinya cukup banyak. Tetapi dia persembahkan kepada Yesus. Tidak mudah untuk melakukan persembahan yang terbaik seperti wanita yang berdosa ini. Dia memberi semua yang dia bisa berikan. Dia memberi semua yang dia miliki. Bahkan minyak yang mahal harganya. Dia tidak segan-segan untuk memberikannya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah sebuah teladan. Inilah sebuah contoh hati yang merdeka memberi. Saya berdoa buat setiap kita mulai dari kami hamba-hamba Tuhan. Kiranya juga diberikan hati yang merdeka untuk memberi. Sehingga kita tidak berat untuk memberi. Kita rela untuk memberi. Karena kita merdeka dalam hal memberi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Wanita yang berdosa ini memiliki hati yang merdeka untuk memberi. Ia memberikan persembahan yang terbaik
dari apa yang ia miliki. Sekarang yang patut kita renungkan sore hari ini, bagaimana dengan hati kita? Sudahkah kita punya hati yang merdeka untuk memberi? Barangkali kita sudah dimerdekakan Tuhan dari jajahan dosa. Kita bisa bebas dari dosa masa lalu. Kita dia bebas dari hawa nafsu. Kita juga bebas dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sore hari ini mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kita juga memiliki hati yang merdeka untuk memberi? Sebab itu saudaraku, mari sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang merdeka untuk memberi. Seperti yang dimiliki wanita yang berdosa ini. Kira-kira apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi pondasi sehingga wanita ini memiliki hati yang memberi. Dia tidak segan untuk memberikan semua yang ia miliki kepada Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca, bahkan seluruh perikop kalau sudah pelajari, maka saya melihat sebuah alasan. Kenapa wanita ini dapat memberi dengan merdeka? Alasannya sangat sederhana. Karena ia memberi dengan hati yang merdeka. Ia memberi kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu memberi kepadanya. Ia memberi karena ia sadar Tuhan lebih dahulu memberi kepadanya. Sekali lagi, dia memberi karena ia sadar bahwa Tuhan lebih dahulu memberi kepadanya. Mari kita lihat ayat yang ke-47 supaya kita bisa melihat dasar ini. Dikatakan demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Saya mencoba mengambil terjemahan bahasa Indonesia BIMK. Masa kini, ya, bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, sungguh kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit. Jadi inilah yang menjadikan dasar. Bagaimana mungkin seorang wanita yang berdosa, dia bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan semua yang dia punya. Memberikan semua yang dia miliki bagi Tuhan yang dia cintai. Karena ini alasannya, dosanya yang banyak telah diampuni. Pengampunan itu terlalu besar. Pengampunan itu terlalu besar yang Tuhan sudah kerjakan buat dia. Nggak mungkin dia bisa membayar dosanya. Seluruh kekayaan yang dia miliki nggak mungkin bisa membebaskan dia dari dosanya yang sangat besar. Masyarakat tahu dia orang yang berdosa. Semua orang tahu. Di desanya dia dikenal, di kotanya dia dikenal. Mungkin seluruh bangsa tahu orang yang berdosa. Tetapi orang yang memiliki dosa yang besar telah diampuni oleh Yesus. Dan karena pengampunan yang dia terima, pengampunan yang besar yang dia terima, itu yang membuat juga melakukan tindakan kasih yang besar kepada Yesus. Kesadaran akan pengampunan. Itu yang akan membuat kita bebas untuk memberikan persembahan. Dan seberapa banyak kita sore hari ini, kita memiliki kesadaran yang sama. Dasar yang dia lakukan untuk memberi kepada Yesus. Karena dia sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadikan dasar hati yang merdeka dalam memberi. Apa dasarnya? Sudah perhatikan. Dasar hati yang merdeka yaitu tidak mengukur persembahan dari apa yang dia beri, tetapi mengukur persembahan dari apa yang Tuhan berikan. Persembahan itu diberikan
Bukan karena dia mampu, dia bisa, tetapi dia memberi persembahan karena apa yang Tuhan telah berikan kepadanya. Nah sayangnya banyak anak-anak Tuhan, kita mengukur persembahan dari jumlah yang kita berikan. Tetapi bukan dari jumlah yang Tuhan sudah berikan. Itulah sebabnya kita merasa berat untuk memberi. Kita merasa nggak rela untuk memberi. Karena kita selalu melihat dari berapa banyak yang sudah kita berikan. Kebanyakan. Akhirnya kita kurangin persembahan kita kepada Tuhan. Tapi hari ini mari kita belajar. Kalau kita ingin memiliki hati yang merdeka untuk memberi, mari jangan mengukur persembahan dari apa yang bisa kita berikan. Tapi ukurlah dari apa yang Tuhan telah berikan. Jangan hitung berapa yang kita beri, tapi hitunglah berapa yang Tuhan beri. Dan berapa banyak kita kalau memberi persembahan, kita selalu mengingat berapa yang Tuhan beri. Bukankah dia selalu menghitung berapa yang kita pegang, berapa yang kita miliki. Tetapi kita lupa dari apa yang dia beri. Jangan lihat besarnya persembahanmu. Lihatlah besarnya kasih Tuhan yang diberikan kepadamu. Kadang-kadang kita berat untuk memberi. Karena kita selalu menghitung dari jumlah uang yang kita berikan. Bukan dari jumlah berkat yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di ibadah yang pertama saudara boleh dengarkan kembali. Bahwa pendeta Hani sudah mengajarkan kepada kita. Ada kekayaan-kekayaan yang tidak saja uang yang Tuhan berikan. Ada kekayaan spiritual, ada 7 kekayaan. Dan saudara bisa lihat. Tetapi berapa banyak kita yang menyadari itu. Bahwa kita bisa memberi karena berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Wanita yang berdosa ini, dia tidak mengukur persembahannya dari apa yang dia miliki. Dia mengukur persembahannya dari apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dosanya yang besar telah diampuni. Maka ia memberikan yang terbaik dari semua yang ia miliki. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berapa banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kiranya itu menjadi ukuran. Untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya sore hari ini Tuhan memberikan kepada kita hati yang merdeka untuk memberi. Jika kita memiliki hati yang merdeka untuk memberi, maka memberi persembahan bukan lagi menjadi beban. Memberi persembahan adalah hal yang menyenangkan. Amin. Amin. Kayaknya agak berat kalau bicara persembahan, saudara ya. Agak berat kalau membicara tentang pemberian. Tapi ini kebenaran. Sebagai hamba Tuhan saya harus menyampaikan kepada saudara. Nanti saudara akan melihat kenapa kita harus memberikan persembahan. Jika kita memiliki hati yang merdeka untuk memberi, maka memberi persembahan bukan lagi menjadi beban. Memberi persembahan adalah hal yang menyenangkan. Ini bukan tentang gereja, bukan. Tetapi ini bicara tentang hubungan saudara dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa senang untuk memberikan persembahan? Karena hidup kita ini dirancang. Bukan untuk menggenggam. Kita menerima supaya kita bisa melepaskan. Kita diberi supaya kita bisa berbagi. Kita tidak pernah disetting oleh Tuhan supaya kita menahan berkat. Itulah sebabnya Tuhan memberikan prinsip ini. Menerima dan memberi. Kalau saudara hanya menerima tanpa mau memberi, saudara akan menjadi orang yang paling susah dalam dunia ini. Tetapi dengan menerima dan memberi, mendapat dan membagi, maka hidup kita ini akan menjadi senang. Mari ikutin saya bersama-sama. Ini prinsipnya. Semua tarik napas. 1, 2, 3. Jangan lepaskan.
Jangan lepaskan. Bisa? Nggak bisa. Kita menerima supaya dibagikan. Kalau saudara tahan, saudara nggak mungkin bisa. Berkat itu diberikan supaya kita bisa menjadi berkat. Kita menerima supaya kita bisa berbagi kepada sesama. Itulah sebabnya mengapa kita harus memiliki hati yang merdeka. Sebab ini ya prinsip rohani yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Menerima supaya kita bisa membagi. Tanpa menerima dari Dia, mustahil kita bisa membagikan kepada sesama. Oleh sebab itu mari syukuri kalau Tuhan memberikan berkat kepada kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kita diberi supaya kita dapat memberi. Kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah di GPDI Mahanaim, kita mengenal berbagai macam jenis persembahan. Ada persembahanku, ada komitmenku yang setiap ibadah kita selalu jalankan, 2 persembahan ini. Ada juga diakonia sosial, ada juga persembahan misi, ada juga persembahan rumah pelayanan, dan ada juga persembahan persepuluhan. Persembahanku, komitmenku, diakonia sosial, persembahan misi, persembahan rumah pelayanan, persembahan tatangan, dan yang lain sebagainya, itu disebut sebagai persembahan sukarela. Kita memberikan berdasarkan kerelaan hati kita. Kita memberikan berdasarkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi persembahan persepuluhan itu disebut milik Tuhan. Nah, saudara, sore hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kita belajar secara khusus tentang persepuluhan. Supaya kita mendapat pemahaman yang benar tentang persembahan persepuluhan. Apakah yang dimaksud dengan persembahan persepuluhan? Secara sederhana, persembahan persepuluhan adalah persembahan yang diberikan berdasarkan perhitungan 1/10 dari seluruh penghasilan. Nah, penghasilan apa, Pak? Penghasilan yang dimaksud adalah gaji bagi saudara yang bekerja. Saudara yang menjadi pegawai. Saudara menerima gaji, maka 1/10 dari gaji itu diberikan sebagai persembahan 1/10. Atau mungkin kalau saudara menjalankan bisnis, maka saudara dapat mengambil 1/10 dari keuntungan yang didapatkan. Atau mungkin dari sumber-sumber lain. Nah, kami hamba-hamba Tuhan, kami menerima berkat dari jemaat, maka 1/10-nya kami juga persembahkan, kembalikan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua, Pendeta Hani dan Pendeta Gideon juga menyinggung hal ini, sehingga saya tidak perlu untuk mengulangi lagi, nanti saudara bisa dengarkan kembali itu untuk mendapatkan pemahaman secara lengkap. Tapi sore hari ini saya akan mengajak saudara, mengapa jemaat Tuhan memberikan persembahan persepuluhan. Ini yang menjadi alasan, ini yang menjadi dasar mengapa kita wajib memberikan persembahan persepuluhan. Yang pertama, bahwa persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Saya bacakan sebuah ayat Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, dikatakan adalah milik Tuhan. Semua persembahan persepuluhan yang dibawa umat Israel itu bukan untuk imam. Memang untuk menghidupi imam-imam yang melayani. Tetapi prinsipnya bahwa persepuluhan itu sejatinya adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ada ayat-ayat Nehemia pasal 10, 37, 38, 12, 44, 35, Amos 4 ayat 4, Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Semua menegaskan bahwa persepuluhan itu adalah persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Karena memang itu adalah miliknya. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, kenapa kita memberikan korban persembahan persepuluhan? Karena memberikan persepuluhan itu mengakui segala yang kita miliki adalah berkat Tuhan. Sekali lagi, memberikan persembahan persepuluhan adalah bukti pengakuan bahwa semua yang kita miliki adalah berkat Tuhan.
Amsal 10 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita didorong, kita dianjurkan untuk bekerja. Dan itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia pertama. Mereka harus bekerja, mengusahakan Taman Eden. Dan demikian pula dengan kita. Orang-orang percaya, semua kita memang harus bekerja. Tetapi untuk menerima berkat dari pekerjaan yang kita lakukan, itu cuma datangnya dari Tuhan. Kalau usaha kita diberkati, itu karena Tuhan yang memberkatinya. Kalau saudara diberikan keberhasilan, diberikan keberuntungan, itu semua karena Tuhan. Nah, kesadaran itulah yang membuat kita untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan memberikan persembahan persepuluhan. Saudara-saudaraku, memberikan persembahan persepuluhan akan menjadi ringan dan menyenangkan. Kalau kita memberikan persembahan persepuluhan, selalu melihat betapa besarnya berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi mari kita belajar dari wanita yang berdosa. Dia memberikan persembahan bukan dari apa yang dia miliki, tetapi dari apa yang Tuhan sudah beri. Mari lihatlah setiap persembahan saudara. Setiap persepuluhan yang saudara bawa kepada Tuhan. Bukan dari apa yang kita berikan, tetapi betapa besarnya berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya begini. Kalau kita membayar persepuluhan Rp1.000, berapa berkat yang kita terima? Halo? Bisa menghitung? Biasanya kalau duit cepat loh. Kalau kita membayar persepuluhan Rp1.000, itu karena kita menerima berkat Rp10.000. Paham? Memberi 1.000, itu berarti kita sudah menerima berkat 10.000. Nah, kalau kita memberi persepuluhan itu 2.000, berapa berkat yang sudah kita terima? Berapa banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Maka Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita 20.000. Sekarang kalau kita memberikan persembahan persepuluhan itu 5.000. Berapa yang Tuhan sudah berikan? 50.000. Nah, kalau kita memberikan persembahan persepuluhan 10.000, berapa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? 100.000. Nah, sekarang kalau persembahan persepuluhan kita 100.000, berapa yang Tuhan sudah berikan? 1 juta, saya enggak ada uangnya. Saudara bisa mengerti? Maka jangan melihat dari apa yang Anda berikan. Lihatlah apa yang Tuhan sudah berikan. Kita sulit untuk memberi karena mata kita selalu lihat di sini. Semakin besar yang di sini, semakin berat hati. Tapi kalau saudara melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan, enggak sulit untuk kita memberi kepada Tuhan. Jauh lebih besar yang Dia berikan kepada saya daripada apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan. Wanita yang berdosa, dia sadar dosanya yang besar sudah diampuni. Apalah artinya minyak narwastu yang aku simpan sejak muda sampai hari ini? Nggak ada artinya. Karena begitu besar berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini miliki pandangan yang benar tentang memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Kita memberi persepuluhan karena kita sadar Dia sudah memberkati kita. Dia sudah memberikan kepada kita berlimpah-limpah. Dia hanya meminta kita untuk mengembalikan miliknya 10%. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman Nabi Maleaki, Tuhan pernah menegur umat Israel karena mereka tidak mengembalikan persepuluhan. Dan ayat ini yang banyak dijadikan dasar untuk amplop-amplop persembahan persepuluhan. Mari kita lihat Maleaki 3 ayat 8 sampai 10.
Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. 9. Kamu telah kena kutuk tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Israel pernah sombong bahwa semua kelimpahan berkat yang dia miliki itu karena usaha mereka. Karena kerja keras yang mereka lakukan. Itulah sebabnya mereka stop, kita tidak beri perpuluhan. Dan Tuhan biarkan. Silakan, sok, mangga, coba, kerja sendiri, usaha sendiri. Dan apa yang terjadi? Semua usaha mereka gagal. Ada hama yang memakan panen mereka. Saat-saat tumbuhan mereka hendak dipanen, tiba-tiba ada pelalang pelahap yang datang, menghabisi seluruh panen. Dan habis. Mereka tidak menerima berkat, tapi menerima kutuk. Dan ketika itu mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, kamu sombong. Kamu berkata dengan cara bagaimana kau menipu aku? Dengan cara persembahan persepuluhan. Dan Tuhan bilang sekarang bawa lagi persembahan persepuluhan. Dan ujilah akan aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kami ingin berkata jujur kepada saudara. Kami bukan sedang menipu saudara. Kami bukan sedang untuk menggoda saudara supaya memberikan persepuluhan. Kami ingin menyampaikan kebenaran. Saya tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin menyampaikan persembahan persepuluhan. Ini sudah selesai, tapi inilah kebenaran yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Bahwa apa yang menjadi milik Tuhan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Karena kesadaran semua yang kita miliki, semua yang kita punyai, itu karena berkat Tuhan. Kalau bukan karena berkat Tuhan, mustahil kerja keras kita diberkati. Jangankan kerja, untuk hidup saja kita masih bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk mengembalikan apa yang memang seharusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus memberikan ekspresi persembahan persepuluhan kepada Tuhan? Karena persembahan persepuluhan itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Matius 6 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudaraku, harta kekayaan, uang, ini sekarang menjadi saingannya Tuhan. Iblis sudah dikalahkan. Di atas Golgota Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Tetapi sekarang ada saingannya Tuhan, yaitu Mammon. Nah, hati kita ini seharusnya datang kepada Tuhan. Tetapi di dunia ini ada Mammon, ada kekayaan duniawi yang bisa menyeret hati kita sehingga kita lebih melekat kepada kekayaan duniawi daripada hati kita melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, cara kita supaya hati kita tidak melekat kepada kekayaan duniawi, kepada keadaan materi, kepada Mammon, maka Tuhan berikan perintah kepada kita untuk kita memberikan korban persepuluhan. Supaya hati kita tidak terikat. Sebagai ekspresi kecintaan kita kepada Tuhan. Apakah kita mau mengabdi kepada Mammon atau kita mengabdi kepada Allah. Itu akan sangat terlihat sebagaimana ketaatan kita untuk mengembalikan yang menjadi milik Tuhan.
Saudara-saudaraku, percayalah Tuhan punya cara untuk memelihara hamba-hambanya. Tuhan tidak butuh uang kita, benar. Tuhan punya segala-galanya. Satu bintang dijual, nggak ada konglomerat yang bisa beli. Dan itu ada ribuan jutaan bintang. Kalau Tuhan butuh uang tinggal jual satu, dia punya segala-galanya. Tetapi dia bukan itu yang dia cari. Yang dia cari hatiku dan hatimu. Hati ini mau melekat kepada Mammon atau melekat kepada Tuhan. Cinta kita kepada uang atau cinta kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Jangan pikir kalau kita memberikan persepuluhan, maka yang enak adalah hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi, Tuhan punya banyak cara untuk memelihara hamba-hambanya. Tetapi kalau Tuhan menganjurkan kita untuk memberikan persepuluhan, karena dia ingin melihat hatimu dan hatiku melekat kepada siapa. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mentaati. Kasih kita kepada Tuhan itu ditunjukkan dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Dan persepuluhan itu adalah ujian buat kita. Apakah kita taat menaati firman-Nya? Atau kita menolak kebenarannya. Apakah hati kita tetap melekat kepada Tuhan, atau hati kita sedang melekat kepada Mammon? Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka memberi itu bukan menjadi beban. Memberi itu bukan satu beban yang berat untuk kita lakukan. Memberi adalah kesukaan. Karena kita sadar kecintaan kita kepada Tuhan tidak dapat dibatasi, dihalangi oleh apapun juga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sore hari ini Tuhan melihat ada hati-hati yang mulai menyadari bahwa semua yang kita miliki itu karena Dia yang beri. Jangan pernah takut untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Karena Tuhan sanggup melimpahkan segala berkat-Nya buat kita. Nah, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Apakah Tuhan hanya memberikan 1/10 dari yang Ia miliki buat kita? Apakah Tuhan hanya memberikan persepuluhan kepada kita? Tidak. Tuhan memberikan bukan hanya 10% kepada kita. Tuhan memberikan 100%. Seluruh hidupnya kepada kita. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Menjadi ayat penutup dari firman Tuhan sore hari ini. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sore hari ini kita diperhadapkan dengan tubuh dan darah Tuhan. Apa yang Dia lakukan? Dia menuntut kita hanya ingin mengembalikan 1/10 apa yang menjadi miliknya Tuhan. Sebagai tanda kelekatan hati kita. Bukan kepada kekayaan materi. Kepada Dia yang kita cintai. Tapi hari ini Dia korbankan seluruh hidupnya. Dia beri sepenuhnya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia tidak memberi setengah. Dia tidak memberi sebagian. Dia tidak memberi separuh. Dia berikan semuanya buat kita. Seluruh kekayaan yang kita miliki tidak bisa menghapuskan dosa kita. Semua kekayaan yang kita miliki tidak bisa membebaskan kita dari kebinasaan. Hanya karena kasih-Nya yang sudah Dia nyatakan buat kita.